Pemirsa, ketemu lagi bersama channelnya Dear God That's Right. Kali ini gue nggak sendiri, gue bersama musisi dari Bogor yang udah bisa dibilang udah lama banget. Kebetulan gue juga pernah numpang hidup nih sama dia, pernah numpang makan, pernah numpang segalanya, sampai ketemu sama Yuda Dedali pun gue di studionya dia gitu. Jadi menurut gue orang ini memang perlu gue angkat sosoknya gitu kan, karena terlalu banyak jasanya. Asik ya kan, sebabnya karena ada studionya dia, jadi gue ketemu sama Yuda gitu kan. Nah, gue lagi sama Robi. Halo. Tapi ngomong jangan diangkat, gue berat tuh. Enggak apa-apa. Gitu kan. Kan gue di sini hanya membicarakan topik sebenarnya sosoknya Berat, siapa berat, lu berat, gitu kan. Biar orang lain juga mengetahui bahwa lu juga ada sedikit campur tangannya tentang pembentukan Dadali juga gitu kan. Dadali ini ternyata sejarahnya seperti apa, dan dengan gue mengundang lu ke sini bukan berarti gue pengen ngapa-ngapain, enggak. Tapi gue di sini sebagai tanda bahwa gue ini selalu mengingat orang-orang yang berjasa di belakang. Nah, Robi, sekarang yang gue tahu lo ini lagi sibuk-sibuknya di belakang panggung dan di depan panggung. Nah, berarti lo yang gue tahu lo bermain musik, lo berkecimpung di dunia musik ini sudah dari tahun 2006. Ya, Bener kan? 2006. Nah, di tahun 2006 sampai sekarang yang gue tahu itu banyak banget perubahan-perubahan dari berbagai macam. Gini loh, yang gue tahu lo tuh banyak kebisanya orangnya. Yang gue tahu lo tuh bisa recording pertama. Terus lu bisa mixing, mastering segala rupa. Karena lu dulu punya studio kan, sampai sekarang pun ada. Nah terus lu itu bisa nyiptain lagu, lu bisa nyanyi, bisa main drum, bisa main di belakang panggung itu untuk masalah sound system, lu paham, lighting lu paham. Nah ini, lu tuh apa sih yang ada di isi kepala lu ini? Kok bisa seperti itu? Kalau gak ada gua. Apa yang lu minta gua ada. Iya. Apa yang lu minta gua ada ya, kalau gak ada ya. Jadi kalau gua sih sebenarnya. Tapi sekarang sorry gua potong. Lu lebih fokus di drum ya sama Drum sekarang ya, sama band lu yang sekarang ini. Oke. Terus gimana? Jadi kalau apa isi kepalanya gitu? Sebenarnya sih yang berhubungan dengan entertainment gua suka. Oh gitu. Ya, yang berhubungan dengan entertainment gua juga ada ikut juga di IO. Oh Iya, sekarang IO juga? Oh jadi ada IO juga. Serakah coy. Iya. Jadi yang berhubungan dengan menyenangkan orang, gua ada di situ. Oh gitu. Pokoknya entertainment. Berarti lu entertain sejati ya, bisa gua Amin. bilang. Gua yang bilang, bukan lu. Pengennya gitu gua. Ya, lu nggak usah bilang. Ya, orang aja yang Karena kan bilang. yang namanya predikat itu biar orang yang sebutin gitu. Orang yang nilai. Misalkan lu kan haji, misalkan. Masa lu bilang gue ini haji lo, nggak gitu kan? Pasti gue yang bilang lu Pak Haji gitu. Suka duka lu di dalam, berarti lu udah 12 tahun, suka dukanya apa? Banyaknya sih. Kalau gua orangnya nggak suka nginget yang jelek-jelek. Ya tapi kan tetap itu teralami, Pak. Tapi ya cukup buat jadi pelajaran aja sih sebenarnya. Banyak sih sebenarnya kalau suka dukanya kalau jadi anak band. Kalau zaman dulu ya, sebelum gua masuk ke industri kan, gue juga sekarang kan di industri juga, band gue yang sekarang. Jadi kalau dulu tuh rasanya kalau kita bikin indie itu susahnya tuh minta ampun namanya. Oh iya, bener-bener banyak banget ngebandnya waktu itu. Lu berapa band sih itu? Gua hampir 2 tahun sekali gua ganti band. Buset dah. Iya. Dan itu berbeda genre bro. Lu kayak sip aja, band ganti-ganti. Tapi masih mendingan gua daripada presiden 5 tahun sekali lama. Iya betul ya. Nah apa aja nih bandnya? Pertama kali tuh gua dulu Melon, gua tahu. Melon. Ya, gua dulu coba jadi vokalis tuh. Jadi vokalis, benar. Bertahan tuh 2 tahun, kita sempat juga bikin album indie. Nah, itu udah produksi ke label belum? Belum. Terus sendiri ini. Zaman dulu kan irama-iramanya pensi itu kan, wah kalau kita manggung di pensi itu rasanya wah, luar biasa. Nah, ya tahu. Juga masih bisa dibilang provider itu bisa masuk sponsorin ya, kalau zaman dulu kalau ya. dulu ya, enak banget gitu ya, walaupun istilahnya no budget gitu, tapi kita senang gitu. No budget juga kita bisa jualan CD gitu kan. Nah ini yang namanya musisi sejati, nggak dibayar juga mau gitu kan. Yes. Tapi kalau misalkan mau dibeli, kalau dianya nggak mau, itu mau semahal apapun kayaknya nggak akan mau gitu kan. Ya itulah, jadi musik itu tidak ada nilainya ya. Betul. Sangat luar, di atas mahal ya. Iya, di atas mahal itu. Betul. Nah terus Bismillah ke Blue Sapphire. Blue Sapphire. Gue masih nyanyi tuh. Di situ alirannya apa? Pop. Masih nge-pop. Oke. Cuman popnya lebih ke alternatif ya. Pop alternatif. Oke. Pindah lagi, akhirnya gue ngebentuk. Gue ikut lagi gitu. Gue ikut ke band rock yang namanya Kian Santang. Nah di sini gue mulai tidak ada album, tapi gue lebih ke kompetisi.
kalau nggak salah tunggu. Gue pernah ngeliat data lu itu yang waktu lu ada manggung di Malaysia. Waktu itu kita mau tur Asia Pasifik sebenarnya. Tur Asia Pasifik. Waktu itu. Cuman dikarenakan ada sesuatu hal, jadinya kita cancel. Tapi yang di Malaysia itu band apa? Malaysia itu juga cancel. Kan lu nyampe Malaysia, gua tahu lu lihat fotonya lihat waktu itu. Kan, waktu itu kita ke Bali, Bro. Oh Kita iya, ke Bali. Nah, ya. itu salah satu kompetisi yang besar juga di Indonesia waktu itu ya. ML Sondrenalin. Oh iya. Itu bersama Kian Santang itu kita tuh. Nah, nggak terlalu. Yang Asia Pasifik kenapa di cancel? Ada apa? Kenapa? Waktu itu vokalis kita udah kontrak juga sama salah satu label. Jadi nggak boleh Jadi kan nggak bisa. kalau udah Sondrenalin Udah ya? nggak bisa. Jadi Sondrenalin itu kita ke Bali dengan vokalis yang beda. Pokoknya kita benar aja vokalis kalau Kian Santang. Personilnya mah tetap. Oh. Jadi waktu itu kita sempat ikutan festival namanya Go Green Festival di Taman Mini. Dan itu kita juara 1. Dapat hadiahnya itu yaitu tadi kita dikontrak album sama tour Asia Pasifik. Wih, gila ya. Nah, terus kontrak albumnya gimana? Ya nggak jadi karena kan vokalisnya nggak bisa. Vokalisnya udah dikontrak. Sayang Nah, banget di ya. situ pihak labelnya yang dari acara itu maunya vokalisnya yang itu. Gitu, bro. Ya, susah ya. Ya, Berarti belum kalau misalkan rezeki. mau ngikut kompetisi begitu, berarti yang penyelenggara acaranya itu bisa dibilang dia ingin ada ke arah produksi. Iya. Dikarenakan vokalis lu yang udah kontrak sama label lain itu nggak boleh. Boleh. Berarti itu salah satu peraturan dari Sondrenalin pada saat itu. Itu Go Green, bukan. Oh, Go Green. Go Green. Go Green ya. Go Green. Oke. Jadi mereka nggak mau kalau misalkan ada yang udah dikontrak nggak bisa. Jadi mereka pihak penyelenggaranya, IO-nya juga punya manajemen dan mereka nggak mau kalau misalkan ada yang dikontrak, ya udah berarti kalian udah cukup juara aja gitu. Berarti kalian nggak bisa masuk manajemen kita karena kita pengen vokalisnya yang itu. Oh gitu ya, berarti kalau kayak gitu Go Green ini secara tidak langsung sebagai penyelenggara bisa jadi dia untuk bahan produksi ke Ya, labelnya, ya. jadi talent. Iya. Berarti vokalis lu nggak masuk kategori karena masih bersangkut paut dengan label lain. Oke. Kontraknya kenapa nggak buru-buru dihabisin aja sih, Bi? Vokalis Itu lu? juga berkontrak, bro. Iya. Lu Berarti memang ya pada intinya sih ngikut kompetisi itu lu bukan hanya ingin meraih di kontrak label. Lu sih sebenarnya berarti yang gue baca niatannya untuk memang berekspresi gitu kan, bebas. kan gitu kalau kan. kalau kompetisi itu kan mungkin nantinya lebih apa ya, lebih menegangkan gitu dan kita juga lihat kalau udah menang tuh pasti kita nilai hadiahnya pasti kita lihat gitu. Intinya itu kita Ya. banyakin tabungan gitu. Bener. Jadi dalam 1 tahun itu sama Kian Santang di 2009 Heeh. itu kita menangin beberapa kompetisi besar. Itu diantaranya itu tadi Sondrenalin, Sondrenalin. terus Go Green, sama Sprit the Plong gitu. Oh iya. Sprit the Plong. Iya. Nah jadi kita ngumpulin tabungan di situ tuh, udah Oke, itu. oke, ya. Kita berburu pokoknya. Dan yang paling seru itu adalah Sondrenalin. Sondrenalin. Sondrenalin yang paling gila. Ya iyalah pasti. Gua nggak ngalamin sih. Yes. Gue cuma lihat-lihat doang waktu itu. Seru. Nah terus berarti setelah beres Kian Santang, lu sekarang bandnya Beres dari Kian Santang, gua ke venue band. venue band. Nah. Itu alirannya pop. Pop Brit. Pop Brit. Brit pop, Brit Brit. pop. Brit. Oh Brit iya. pop. Brit pop. Oke. Setelah dari venue, Dari venue gua pindah lagi ke band metal. band metal lagi, Iya. balik lagi. Iya. Enggak, lu kok bisa cepat adaptasinya gitu? Ngeband dari kecil. Di SMP itu gua udah jalan metal sebenarnya. Waktu gua SMP. Oh gitu. Iya. Tapi lu kan bisa lagu-lagu Iya. pop. Enggak, maksudnya gimana cara mengaplikasikan ya gitu? Gimana Jadi cara istilahnya imajinasi lu berarti bermain dong di situ. Muka garang, hatinya Hello Kitty, bro. That's right kan? Aduh, gila. Nah, jadi berarti lu ini termasuk orang yang bisa beradaptasi cepat dengan sebuah genre lagu ya? Iya, sebenarnya gitu saya. Kalau gua ngikut aja sebenarnya. Lagi itu nyaman dan Kenyamanan. nyari rasanya gitu. Nyari Saat kita rasa. metal emang kelihatannya keras, tapi kita nikmatin rasanya yang kita dapetin gitu loh. Iya sih, paham gue Iya. sih. Tapi gue yang paling belum gue bisa bagi diri gue sendiri itu ketika gue cepet-cepet beradaptasi dari metal ke pop, dari pop ke metal bolak-balik gitu kayak pingpong. Gue belum bisa sih. Yang lebih drop lagi ya itu setelah metal. setelah metal Setelah apa? metal, gua ke metal singkatannya. Apa tuh? Melayu Total. Iya kan? Taruh. Oh. Sebelum masuk ke Melayu Total, itu tuh pas metal kan ada tradisi untuk apa sih? Yang potong leher kelinci, merpati, terus darahnya diminum. Itu biar apa sih? Kan kita tahu kan ya. Jadi sebenarnya gini, gue dulu sempat ngalamin di band gue waktu yang metal waktu gue SMP gitu. Hah? Jadi itu tuh sebuah selebrasi sebenarnya kan. Selebrasi. Selebrasi setelah kita manggung. Selebrasi untuk apa? Jadi buat ngeramein sebenarnya.
Jadi dibilang bahwa band ini tuh berani gitu. Dan dulu tuh mengikuti jejak-jejak yang seniornya kayak misalkan kayak Cradle, terus siapa gitu, banyak yang melakukan hal-hal yang ya seperti kayak mistis gitu ya. Banyak kan. Satanik. Nah, tapi kan satanik nggak boleh itu dia makanya. Oh, karena belum paham apa itu satanik, apa itu Freemason. Jadi ya kita lihat kan, wah ini band dia ngelakuin hal ini, kita ikut gitu kan. Gitu. Dengan keberanian yang sebenarnya sih berani nggak berani sebenarnya vokalis gue juga dulu. Itu minum darah apa emang nggak rusak suaranya, Bi? Nggak ngerti gue. Dia yang ngerasain. Dulu waktu gue zaman dulu, teman gue nih motong apa namanya merpati, digigit langsung dong. Aduh, gila deh. Ya, dan darahnya dimandiin gitu. Aduh, itu sargas banget. Nggak tega banget ya, gila. Pokoknya. Tapi sekarang masih ada nggak sih kayak gitu? Masih banyak. Masih banyak ya? Masih. Kan komunitas metal itu nggak pernah mati di Indonesia. Memang, memang ya. Komunitasnya kuat banget. Setelah lu dari metal beneran, langsung lu sekarang metal Melayu total. Tapi yang gua tahu yang sekarang nggak Melayu total banget sih. Ya, sekarang itu kan waktu itu yang ini namanya Kalimaya. Oh, Kalimaya. Gue pindah band lagi tuh kan. Oh gitu? Gue pindah lagi. Abis dari yang metal itu, gue pindah lagi. Oh gila. Tapi teman-teman lama lagi kan. Itu makanya kalau gue beradaptasi dengan lingkungan sebenarnya. Kata teman-teman gue, bikin project ini, Melayu. Ya udah. Kan kalau band-band sekarang gitu terutama di Bogor pasti patokannya adalah band lo. Oh gitu. Iya dong. Kan lu tapi lu metal. Enggak, sebentar. Lu dengan seperti itu diajak dengan situasi sesuai dengan kondisi di lingkungan, ada yang ngajak ini ayo, ada yang ini ajak itu ayo. Tapi lu nggak pernah coba top 40-an ya? Top 40-an sih nggak pernah ya. Tapi nggak menutup kemungkinan ya. Ya mungkin kalau beda passion kali apa? Beda, bukan beda passion sih apa ya? Gua rasa gua ketinggalan gitu. Kalau malah top 40. Karena kan anak-anak top 40 itu jago-jago ya mereka. Mereka pembendaraan lagunya benar-benar luar biasa. Oh iya, pembendaraannya itu kan dari mulai lawas, dari mulai makanya yang sedang, terkini, yang lagi hits gitu kan. Mereka harus update terus gitu kan. Makanya gua ngerasa, wah gua kayaknya kalau gua top 40 gua ketinggalan. Ya udah deh. Wah, mendingan gua bikin lagu atau enggak ya gua ngurusin band top 40 nya. Oh iya, lo lebih sebagai IO-nya ya. Iya. Atau enggak gua di belakang panggung buat sound system. Main juga. Sound system. Gokil. Serak kayak dia. Semuanya dibantai. Pokoknya yang dunianya entertainment, ya insya Allah gua pasti pengen tahu. Gitu. Iya. Penasaran. Iya, makanya lu yang gue lihat lu punya kesibukan yang orang lain tuh nggak punya gitu. Ya, alhamdulillah. Sekarang gini, kesibukan gue sebagai seorang vokalis, rekaman, latihan, manggung, dan mungkin ada sekarang kegiatan untuk sosialisasi, untuk menyampaikan beberapa hal tentang ketentuan musik. Terus gue juga di sini diizinkan untuk membuat corong suara YouTube. Ya ini YouTube Dirga Strike ini, tapi ya inilah wajar masih bisa kelihatan sama orang. Oh si Dirga lagi sibuk rekaman. Oh si Dirga lagi sibuk untuk main YouTube. Oh si Dirga lagi sibuk lagi sosialisasi, lagi kunjungan sana sini gitu kan. Nah, lu gue panggil ke sini, lu tuh beda. Sibuknya kok ini agak aneh gitu loh. Nggak pernah ada, tapi gue ngelihat setiap post lu tuh ada aja hal-hal yang terbaru di Instagram. Ngomong-ngomong apa nama Instagram lu? Robi_abad21. Oke, dicatat. Jadi saya perkenalkan ini orang yang termasuk mengetahui sejarahnya Dadali. Jadi saya ketemu sama Yuda itu di studionya dia. Waktu itu bulan puasa. Dan waktu itu lu nggak puasa dan gua puasa. Asik. Kebalik ya? Gua puasa. Oh, masa? Serius, gua puasa. Masa kita ketemunya kalau itu udah habis buka puasa? Enggak, waktu itu lu lagi ada setan yang deketin lu, Bi. Waktu udah, itu. jangan dengerin. Nah, terus gimana sama kabarnya Abad 21, Bi? Abad 21 kita baru keluarin single. Kemarin baru sebulan yang lalu. Singlenya udah ada di YouTube juga, video klipnya. Judulnya itu bersama kayak lagu. Apa? Di Saat Kau Rapuh. Di saat kau rapuh ya nggak apa-apa lah, diizinin di saat walaupun di saat itu identiknya Dadali nggak apa-apa buat Robi mah. Enggak, tenang aja pokoknya. Yang penting berkarya. Yang penting gua doain biar sukses. Amin. Dan gue pengen nyanyi nanti lagu yang dulu pernah bukan kita sih lu yang bikin, tapi gue senang sama lagu ini dan gue pengen banget nyanyiin. Coba. Ya, sebentar. Dulu ya, tahun berapa ya? Tahun berapa ini lu bikin sama gue? Pas jadi Dadali. Belum lah. Udah ya? 2007 ya? Iya, 2007 bro. 2007, oke. Coba sebentar ya. Masih inget nggak? Lu kan dulu pernah kirim lirik ke gua masih save nih. Coba ya. Iya. Yuk, dapat. Ini lagu ciptaan Robi nih.
Tapi lu nyanyi juga. Oke. Kurangkan lagu untukmu, cerita isi hatiku, ku persembahkan untukmu, kekasih hatiku. Engkau tercipta untukku, ku yakin kau pendampingku, satu untuk selamanya, kau hanya milikku. Oh, biarkan aku menjaga hatimu Hingga rambutku seputih salju, di atas kursi goyang kau daku, habiskan waktu untuk bersama. biarkan aku melukis cerita yang sungguh indah tentang kita Di bawah langit indah kau daku, habiskan waktu untuk bersama. Banyak dikit ya? Iya, nggak apa-apa. Enak nih lagu. Jadi gue merasa kayak nostalgia sama lu. Asik. Itu lagunya Robby yang Mantap. sempet Ini ya? gua rekam juga ya pernah ya. Sempat. Iya. Yang dibilang sama orang-orang, "Oh, ini lagunya Tit," gitu ya. Nggak apa-apa. Lu bilang itu, orang bilang lagu siapa? Ini lagu lu dibawain sama Ariel gitu. Wah, gua kaget tuh. Oh, Jadi Ariel. kan ini Iya. sebuah saksi hidup ini sini nggak ada rekayasa gitu. Bahwa Kan kalau kayak yang kemarin yang di IG lu tuh. Hmm. Gua berarti mau nyuka bilang Ariel udah dari sana begitu, Bro. Enggak lagi. Iya, jadi memang yang Hmm. gue pernah bilang di mereka itu tidak pernah mengetahuinya gitu. Bahwa Betul. kalau misalkan suara itu di dunia ada 7 yang sama di setiap Betul. negaranya, gitu kan. Nggak bisa dipaksain gitu. Tapi kalau gua mau dibilang beda, syukur alhamdulillah. Iya, betul. Nah, kalau gua kemarin mengakui sama, kepedean amat tuh bang. Iya. Ya kan, jadi serba salah. Iya. Ketika gua damai dengan Irwan, mereka juga lebih memikirkan, kok damai sih? Kami suka keributan. Ayo, baku hantam. Itu artinya mau memperpecah gitu Betul. kan ya. Justru yang seperti itulah yang harus kita blok langsung gitu. Betul, Bang. Jadi suara gua memang dari dulu Iya, sama kayak begitu. gitu. Emang kayak Ya, gitu. Orang terserah mau nilai sama, mau menilai beda, itu bukan jadi Dulu, suatu nilai buat gua. dulu itu kita nyebutnya lu siapa? John. Ya, John. Karena gua terinspirasi dengan Gugu Dogs. John Dirga. John Dirga dulu panggilan. Bukan Jontor ya? Bukan. Bukan Roti John ya? Roti John banyak tuh. Promo, dipromoin lu. Promoin lu. Oke, Bi. Oke. Jadi selama ini berarti lu sudah bergelut di belakang panggung dan di depan panggung ya? Iya. Robby ini selain jadi saksi hidup gua, dia juga sekarang masih aktif di entertain. Apapun itu yang berbau hiburan, pasti ada dia. Iya. Gitu. Oke. Jangan bosan. Jangan bosan. Kali ini jangan lupa di follow Instagramnya Robby, dan kalau memang mau nyewa sound system, ke dia. Bogor area. Bogor area ya, oke? Oke, terima kasih Oke, udah nonton thank you. di channel YouTube-nya Dirga Deadline. That's right.